Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan bersama-sama menyaksikan pertandingan dari kejuaraan dunia. Namun bukan di tahun 2023, melainkan di tahun 1985. Antara Anatoly Karpov melawan Garry Kasparov. Biasanya pada babak tengah, putih mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk merancang dan memulai serangan. Namun beda dengan pertandingan ini, memasuki babak tengah justru hitamlah yang lebih dominan dalam menyerang. Kasparov dengan pertahanan Sisilianya mampu mengepung lebih dari setengah wilayah papan sejak babak tengah dan mengambil inisiatif memulai serangan. Langsung saja kita lihat permainannya. Karpov membuka permainan dengan E4, C5, kuda F3, E6, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda C6. Kita tahu bahwa Kasparov sangatlah ahli dalam memainkan pertahanan Sisilia. Ini adalah pertahanan Sisilia variasi Taimanov. Kuda B5 mengincar lubang outpost di D6. Dimajukan saja pion ke D6, C4, kuda F6, kuda 1 C3, A6, kuda A3, D5. Hitam segera membuat perlawanan terhadap pion-pion pusat putih. C makan D5, E makan D5, E makan D5, kuda B4. Tiga perwira hitam mengancam untuk memakan balik pion D5 ini, yang hanya dijaga dua perwira putih. Langkah gajah C4 untuk menambah perlindungan pada pion D5 bukanlah langkah buruk. Namun tetap saja pion ini akan dapat diambil kembali oleh hitam dengan lanjutan gajah G4, gajah E2, gajah makan E2, menteri makan E2 skak, menteri E7, gajah E3, kuda B makan D5. Namun ada langkah yang lebih baik lagi yang disarankan Stockfish, yang juga merupakan langkah yang dimainkan pada permainan aslinya, yaitu gajah E2. Penempatan gajah di E2 akan menjadi lebih strategis karena menjaga petak G4 dari gajah hitam, dan nantinya gajah E2 ini bisa bermanuver ke F3 untuk mengarah ke pusat. Gajah C5, rokade, rokade, gajah F3, gajah F5, gajah G5, melakukan pin pada kuda. Sekarang rencana bagi hitam adalah merebut kembali pion D5 ini, yang menjadi inti dari permainan babak tengah di pertandingan ini. Benteng E8, menteri D2, pion B5, benteng A D1, kuda D3. Hitam menciptakan ancaman pion maju ke B4 untuk menggarpu kedua kuda putih. Kuda AB1, sampai di sini hitam memiliki posisi yang jauh lebih nyaman. Kuda di D3 yang dijaga oleh gajah di F5 ini banyak berperan dalam membatasi gerak tiap-tiap perwira putih, yaitu mencegah benteng F1 ini untuk bergeser ke E1 sehingga tidak dapat menguasai lajur E. Dan kuda ini juga memaksa putih untuk terus menjaga pion B2-nya, sedangkan salah satu penyebab lemahnya pertahanan putih adalah posisi kudanya di B1 ini yang tidak berperan dalam permainan. Kuda B1 ini kesulitan untuk mencari jalan keluar karena petak D2 dan C3 yang sudah ditempati perwira putih lainnya. Sementara jika kuda ke A3 akan ada pion B4 untuk menggarpu kedua kuda putih. Pion H6, gajah H4, pion B4, kuda A4, gajah D6, gajah G3, benteng C8, pion B3, pion G5. Gajah makan D6, menteri makan D6, pion G3, kuda D7. Merencanakan manuver kuda ke E5 untuk mengancam gajah dan memperkuat kuda D3. Gajah mundur ke G2, menteri F6, pion A3, pion A5, A makan B4, A makan B4, menteri A2. Gajah G6, pion D6, pion G4, mengunci rantai pion putih di sayap raja. Menteri D2, raja G7, F3, menteri makan D6,
F makan G4, Menteri D4 skak, Raja ke H1. Kuda F6, benteng F4, kuda E4. Pada posisi ini, keunggulan bagi hitam sudah sangat jauh. Semua perwira hitam sudah menduduki petak-petak yang menjadi inti dari pertempuran. Menteri putih dalam ancaman kuda hitam, dan kedua kuda hitam ini mengontrol banyak sekali petak-petak di pertahanan putih. Salah satunya petak di F2, di mana kuda jika di F2 ini akan skak pada raja putih dan memaksa raja ke G1 untuk dilanjutkan dengan discover check dari menteri hitam. Kuda putih di B1 dari tadi belum bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki posisinya menuju ke sayap raja untuk membantu bertahan. Begitu juga kuda di A4 yang berada di pinggir, tidak berperan apa-apa bagi putih. Menteri makan D3, kuda F2 skak, benteng makan F2, gajah makan D3, benteng F D2, Menteri E3, benteng makan D3. Menteri putih telah ditukar dengan 3 perwira minor hitam. Secara nilai material itu adalah pertukaran yang berimbang. Namun di sini keaktifan dari 2 benteng hitam akan banyak membantu kerja dari menteri. Sedangkan 2 kuda putih di A4 dan B1 masih belum memberikan kontribusi bagi putih. Sehingga benteng-benteng hitam nantinya akan lebih cepat melakukan terobosan ke pertahanan putih. Benteng C1, kuda B2 untuk mencoba perlahan-lahan mendekatkan kudanya untuk membantu pertahanan. Namun sepertinya sudah terlambat, putih melanjutkan dengan menteri F2. Jika benteng makan benteng, benteng E1 skak. Benteng makan benteng, menteri makan benteng, gajah mau tidak mau harus menutup, dan menteri makan gajah skak mat. Di permainan aslinya, kuda D2, benteng makan D1 skak, kuda makan D1, benteng E1 skak. Dan di sini pun Anatoly Karpov langsung menyerah. Jika kuda menutup, benteng makan kuda, gajah makan benteng, menteri makan gajah, dan skak mat. Jika gajah yang menutup, benteng makan gajah, kuda makan benteng, menteri makan kuda, dan juga skak mat. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.